Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zastia Tiras Diring Tias dari kelas 11 IPS 1, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuk ke Jepang ke Indonesia. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Sejarah Jepang masuk Indonesia pada 11 Januari 1942. Tentara Jepang dan Angkatan Laut yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertemuan sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangannya, Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Berikut uraian singkat proses masuk ke Jepang ke Indonesia. Yang pertama, 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, memulai masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua, 11 Januari 1942, Jepang menyerang Kalimantan dari Sarawak. Yang ketiga, 13-15 Februari 1942, Jepang menyerang Pulau Sumatera. Yang keempat, 23-24 Februari 1942, Jepang menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. Yang kelima, 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Pulau Jawa. Yang keenam, 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Merak di ujung barat Pulau Jawa. 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat dan Tuban, Jawa Timur dan mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan Indonesia resmi diduduki Jepang. Proses Jepang menduduki Indonesia. Pertama, niat Jepang datang ke Indonesia yakni untuk mencari rempah-rempah untuk dikonsumsi di negaranya. Namun, makin lama Jepang mulai mensiasati untuk menguasai Nusantara Indonesia yang kaya akan SDA maupun SDM-nya. Ketika Perang Dunia Kedua, Jepang ikut terjun dalam perang tersebut. Maka muncul dugaan berdasarkan analisis politik akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini terjadi dengan meletusnya perang di Lautan Pasifik pada 8 Desember 1941 yang melibatkan Jepang di dalamnya. Perang ini disebut dengan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Akibat dari perang tersebut, Belanda yang tergabung dalam Von ABCD, Amerika Serikat, Britania, Inggris, Cina, Dutch atau Belanda, melakukan perang terhadap Jepang. Jepang berhasil menguasai daerah Asia Tenggara yang lain seperti Mongtai, Filipina, Malaysia, dan Burma. Karena Jepang terlalu kuat, maka Hindia Belanda pun akhirnya jatuh ke tangan Jepang setelah Belanda yang dibantu sekutu melakukan berbagai perlawanan tetapi tetap tidak mampu mengalahkan Jepang. Selain itu, di Jawa muncul ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat Pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning. Meskipun hanya seumur jagung, tetapi setelah itu maka Indonesia akan merdeka. Ramalan ini dipercaya oleh rakyat, oleh karena itu Jepang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada tersebut, sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia 1942 tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan sudah semestinya terjadi. Jepang menguasai Indonesia diawali dari menduduki Tarakan 10 Januari 1942, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Pada Februari 1942, menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.
Bagi Jepang, Palembang merupakan tempat yang strategis. Hal ini dikarenakan letak Palembang di antara Batavia sebagai pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang merupakan pusat kedudukan Inggris. Di daerah Jawa, Jepang pertama mendarat di Banten, kemudian ke Indramayu, Keranggan, Rembang, dan Tuban. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menyerang Bandung dan berhasil mendudukinya setelah Belanda menyerah. Sehingga sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Kali Jati menjadi pintu masuk bagi Jepang sebab di sana ada landasan udara. Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Terpoorten memerintahkan Komandan Pertahanan di Bandung, Mayor Jenderal J.J. Peetman, untuk tidak melakukan pertemuan di Bandung, sebab Bandung sudah dipadati penduduk sipil baik wanita maupun anak-anak. Terpoorten ingin berunding. Sore hari pada tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan KNIL atau bisa disebut juga dengan Koninklijk Nederland Indische Leger. Di bawah komando Letjen Terpoorten melakukan gencatan senjata. Majen J.J. Peetman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Kolonel Shoji meminta agar perundingan dapat dilakukan di gedung isolat. Sementara itu, Jenderal Imamura yang dihubungi Kolonel Shoji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Jarde van Stark R&D Borg Starchauer. untuk mengadakan perundingan di Kalijati, Subang pada pagi hari pada tanggal 8 Maret 1942. Akan tetapi, Letjen Terpoorten meminta Gubernur Jenderal Tardja untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum perundingannya. Penyerahan kekuasaan dari kolonial Belanda ke Jepang berlangsung amat singkat. Keesokan harinya, pada tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyiarkan penyerahan dirinya lewat radio. Setelah itu, Terpoorten dan Tardja awalnya ditahan di sebuah rumah di Bandung. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin pada 2 Januari 1943 bersama tawanan internasional lainnya. Kebijakan pada masa zaman kependudukan Jepang. Yang pertama, bidang politik. Jepang menyebarkan propaganda, mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di bidang politik. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi. Nomor 3, bidang sosial. Pada masa Jepang, banyak rakyat Indonesia dipakai menjadi romusa. Akibatnya banyak romusa yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Yang keempat, bidang militer. Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk organisasi semi-militer dan organisasi militer. Yang kelima, bidang budaya pada masa pendudukan Jepang. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika informasinya kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.